Nah, subbab yang keempat adalah bilangan prima. Bilangan prima didefinisikan secara umum sebagai bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Misalkan 2. 2 adalah bilangan prima karena 2 memenuhi syarat merupakan bilangan bulat positif lebih dari 1 dan 2 hanya habis dibagi oleh 1 dan 2 itu sendiri. Nah, definisi yang pertama, bilangan bulat positif P dengan P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Contoh, 23 adalah bilangan prima karena ia habis dibagi oleh 1 dan 23. Definisi yang kedua, suatu bilangan bulat positif K disebut bilangan komposit jika K lebih dari 1 dan K bukan prima. Contoh, 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain 1 dan 20 sendiri. Jadi secara umum, bilangan komposit didefinisikan sebagai bilangan bulat positif bukan bilangan prima. Nah, untuk lemma 1 berbunyi setiap bilangan bulat positif n dengan n lebih dari 1 memiliki pembagi prima atau faktor prima. Jadi setiap bilangan bulat positif selalu memiliki faktor prima. Untuk teorema 1.2-nya berbunyi ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Nah, untuk teorema 1.3 atau Fundamental Theorem of Arithmetic menyatakan atau berbunyi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Teorema 1.3 ini menyatakan bahwa baik bilangan prima maupun bilangan komposit keduanya dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih faktor prima. Misalnya, 9 sama dengan 3 kali 3. Di sini ada 2 buah perkalian faktor prima. Lalu 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5. Di sini ada 4 buah faktor prima. 13 sama dengan 13 atau 1 kali 13. Di sini ada 1 buah faktor prima. Nah, untuk teorema 1.4, jika n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan tersebut prima atau komposit? Nah, untuk menguji apakah n merupakan bilangan prima atau komposit, cukup dengan membagi n dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, 7, sampai bilangan prima n kurang dari sama dengan akar n. Nah, jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Sedangkan jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Nah, sebagai contoh, tunjukkan apakah yang pertama 171 dan yang kedua 199 merupakan bilangan prima atau bilangan komposit. Nah, untuk penyelesaian, untuk yang pertama, untuk 171, kita akarkan akar 171 adalah 13,077. Nah, bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 171 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena akar 171 habis dibagi oleh 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Berlaku juga untuk 199. Akar 199 adalah 14,107. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 199 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, maka 199 adalah bilangan prima. Jadi 171 tadi adalah bilangan komposit dan 199 adalah bilangan prima. Nah, yang kelima,
adalah teorema 1.5 atau teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB atau pembagi bersama terbesar dari A dan P sama dengan 1, maka A pangkat P negatif 1 ekuivalen dengan 1 modulo P. Nah, sayangnya, teorema Fermat ini mengandung kekurangan sebab terdapat bilangan komposit N sedemikian sehingga 2 pangkat N negatif 1 ekuivalen dengan 1 modulo N. Bilangan bulat seperti itu disebut bilangan prima semu atau pseudo-primus terhadap basis 2. Misalnya, komposit 341 yaitu 341 sama dengan 11 kali 31 adalah bilangan prima semu terhadap basis 2 karena menurut teorema Fermat 2 pangkat 340 dikurangi 1 ekuivalen dengan 1 modulo 341. Kita dapat menggunakan bilangan selain 2 sebagai basis menguji bilangan prima semu. Untunglah, bilangan prima semu relatif jarang terdapat. Nah, untuk bilangan bulat yang lebih kecil dari 10 pangkat 10 terdapat 455.052.512 bilangan prima, tetapi hanya 14.884 buah yang merupakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Nah, sebagai contoh, apakah 17 dan 21 adalah bilangan prima? Penyelesaiannya, ambil nilai A sama dengan 2 karena PBB dari 17 dan 2 adalah 1, dan PBB dari 21 dan 2 adalah 1. Nah, untuk 17, 2 pangkat 17 kurangi 1 sama dengan 65.556 ekuivalen dengan 1 modulo 17. Nah, karena 17 habis membagi 65.536 dikurangi 1 menjadi 65.535, yaitu 65.535 dibagi 17 sama dengan 3.855. Karena 17 memenuhi teorema Fermat, maka 17 adalah bilangan prima. Nah, untuk 21, 2 pangkat 21 dikurangi 1 sama dengan 1.048.576 tidak ekuivalen dengan 1 modulo 21. Karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 dikurangi 1, 1.408.575. Karena 21 tidak memenuhi teorema Fermat, maka 21 bukan bilangan prima.